Bab 47. Membujuk Aldo. Aldo mendapatkan pelototan dari Ara karena tidak mau membalas jabat tangan dari Revan. Kali ini terdengar deheman dari Ara yang terdengar sedikit keras, membuat Aldo mengalah dan langsung menjabat tangan Revan yang sudah menggantung beberapa detik. Aldo. Revan bisa merasakan atmosfer di sekitarnya terasa agak panas. Niat hati ingin melepaskan rindu dengan sang kekasih, tetapi malah mendapatkan pelototan tajam dari Aldo, yang sedari tadi sudah memperlihatkan ketidaksukaannya. Setelah dari bandara tadi, Revan, Ara, dan Aldo langsung pergi menuju rumah yang ditempati Ara selama 6 tahun ini, dengan cicilan setiap bulan. Rencananya nanti Revan juga akan numpang menginap di rumah Ara. Tetapi setelah melihat kakak Ara dengan tanggapan yang tidak suka, sepertinya Revan akan tidur di hotel saja. Mas, kenapa tamunya didiamin? Ara datang dari arah dapur dan meletakkan 3 gelas jus di atas meja. Enggak, Kora, kita barusan mau ngobrol. Kamunya udah datang, jawab Revan tersenyum. Ara menatap kakaknya yang nampak bermain ponsel tanpa membalas ataupun menatapnya. Mas, tadi Erika nyuruhku untuk mengembalikan shoe yang aku pinjam minggu lalu. Sekarang aku sedang ada tamu. Apakah Mas Aldo mau bantu Ara buat balikin shoe-nya Erika? Tanya Ara dengan menyebutkan nama wanita yang Aldo suka. Ke rumah Erika? Aldo sedikit terkejut dan jantungnya berdetak kencang setelah mendengar kata-kata Ara yang menyebutkan nama wanita yang dicintainya. Erika adalah gadis muda dan cantik jelita, sahabat kuliah Ara selain Meiko dan Jiuju. Aldo awalnya belum memiliki perasaan apapun terhadap Erika. Pada saat setahun-tahun pertama dia sering main ke rumahnya untuk mengerjakan tugas kuliah bersama Ara. Tetapi rasa itu muncul ketika Aldo pernah mengantarkan Erika pulang, dan pada waktu itu Erika terlihat sedih dan murung. Aldo pun bertanya pada saat mereka sudah sampai di depan rumah Erika. Bukannya menjawab, Erika malah memeluk Aldo dan menangis. Pada saat itulah Aldo merasa jantungnya tidak normal hanya karena pelukan refleks itu. Mas, bisa nggak antar shoe-nya Erika? Kenapa malah melamun? Seru Ara membuyarkan lamunan Aldo. Revan hanya tersenyum melihat kakak Ara yang terlihat konyol itu. Revan yakin sebenarnya Aldo orang baik. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya sedikit tidak suka dengan Revan. Boleh deh, sini Mas anterin. Tapi awas, kamu jangan aneh-aneh sama dia. Tunjuk Aldo lewat ekor matanya ke arah Revan. Ya elah, Mas Aldo kenapa sih? Revan baru datang, kenapa gak disambut dengan baik sih? Kalau gitu, Mas di rumah saja. Aku akan ke rumah Erika sama Revan. Kok gitu? Sela Aldo. Mas, kenapa kamu kekanakan sekali sih? Seru Ara membuat Revan dan Aldo terkejut. Revan merasa tidak enak hati melihat perdebatan antara Ara dan kakaknya itu karena dirinya. Meskipun terkadang mereka memakai bahasa Jepang, Revan tetap paham dengan apa yang dimaksud. Ra, kalau kalian sibuk, sebaiknya aku pergi dulu, ucap Revan. Kamu pergi kemana? Tanya Ara seduh. Wajahnya menampilkan kekecewaan. Aku mau nyari hotel dulu, mau istirahat sebentar. Nanti sore aku akan kesini lagi, jawab Revan kemudian berpamitan kepada Aldo. Revan langsung bangkit dari duduknya dan berjalan keluar dari dalam rumah Ara dan Aldo. Ara kecewa sama Mas Aldo. Mas tahu kan siapa Revan? Dia pacar Ara, Mas. Ngebelain jauh-jauh datang ke sini, tetapi sikap Mas Aldo benar-benar keterlaluan. Kalau Mas Aldo di posisi Ara bagaimana?
Ucap Ara datar sambil menahan air matanya. Kemudian dia berlari keluar rumah untuk mencegah Revan yang akan pergi. "Van, tunggu!" Revan langsung menoleh ke arah wanita yang sangat dia rindukan itu. "Maafin kakakku ya, dia memang keterlaluan. Kamu jangan pergi." "Aku gak mau kamu pergi. Aku kan masih kangen. Kita belum ngobrol, belum bertukar cerita. Aku..." Grup. Ara terkejut saat Revan tiba-tiba memeluknya. Melihat Ara yang begitu banyak bicara dan dengan gamblang mengungkapkan perasaannya, rasa rindunya, melihat raut wajah cemasnya, hal inilah yang Revan inginkan sejak dulu. Semua ekspresi yang Revan tunggu-tunggu dari Ara, setelah sekian lama ia mendapatkan lagi dari wanita yang selalu memenuhi hatinya ini. Meskipun mereka masih sering berkomunikasi lewat telepon atau video call, tetapi Ara tidak pernah menunjukkan sisi yang seperti ini, dan hal itu membuat Revan begitu bahagia. "Aku gak akan pergi, Ra. Kamu kan yang pergi meninggalin aku," bisik Revan. Ara langsung memukul pelan dada Revan yang kini terasa semakin lebar dan keras. "Aku kan terpaksa." Ara mengerutkan bibirnya. Revan menatap bibir itu dan ingin sekali merasakan bibir itu lagi. Bibir yang menjadi candunya tetapi hanya bisa dia bayangkan dalam mimpi. "Rah, nikah yuk." Ara terkejut dan melepaskan pelukannya dari tubuh Revan. "Nikah?" "Iya, nikah. Biar bebas peluk cium kamu. Biar gak dipelototi kayak sekarang." Ucap Revan menatap ke arah teras rumah Ara, di mana di sana Aldo menatap keduanya sambil bersedekap dada. Ara menoleh ke belakang dan melihat ke arah kakaknya. "Ara sudah gede, Mas. Sudah bukan anak kecil lagi yang masih punya pikiran labil. Ara bisa nentuin mana yang baik dan yang gak baik untuk hidup Ara. Jadi, izinkan Ara dan Revan saling melepas rasa rindu ini." Revan benar-benar kagum dengan kekasihnya ini. Ara memang cewek tegas dan pemberani. Tetapi setelah dulu cewek itu merasa sakit hati dengan Revan, cewek itu tidak pernah menunjukkan ekspresinya. "Ayo kita masuk ke dalam. Aku akan bicara sama Mas Aldo." Ucap Revan tersenyum. "Sebenarnya, apa yang Mas Aldo pikirkan tentang aku? Kenapa dari awal kita bertemu di bandara, Mas Aldo sudah kelihatan tidak menyukaiku?" tanya Revan. Aldo menghela napas kasar. Pria itu menatap wajah Revan yang terlihat sorot kerinduan di matanya. "Aku hanya berusaha bersikap tegas dengan semua cowok yang dekat dengan Ara. Aku gak mau adikku disakiti lagi. Dulu, tidak sengaja aku pernah membaca buku diarinya, dan di situ Ara sering menulis tentang dirinya yang sedang patah hati karena sedang jatuh cinta." Dek, jantung Revan langsung berdetak kencang.